Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya? Jumpa kembali dengan Ustazah Rina. Kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita melanjutkan materi mata pelajaran IPS yang mana sebelumnya pekan kemarin kita sudah bahas. Nah, materi kita yaitu tentang kondisi geografis negara di Asia Tenggara. Kemudian sebelumnya kita juga telah membahas tentang beberapa negara Asia Tenggara, yaitu ada Indonesia, ada Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sekarang kita akan lanjutkan dengan negara Singapura. Apakah antum sudah pernah pergi ke Singapura? Oke. Bagi yang sudah pernah ke Singapura berarti sudah tahu ya kondisi keadaan negara tersebut. Bagi yang yang belum, bisa melihat keadaan Singapura melalui YouTube, atau setidaknya kita akan bahas sedikit tentang kondisi geografis negara Singapura. Negara Singapura memiliki luas yaitu sekitar 660 km bujur sangkar. Negara Singapura ini sangat kecil sehingga pemerintah banyak melakukan reklamasi untuk menambah wilayah. Daerahnya berupa dataran rendah. Nah, kemudian setelah dibangun reklamasi sehingga kondisi wilayahnya menjadi lebih luas. Kemudian daerahnya tersebut dibangun pemukiman serta pusat kegiatan dan industri. Penduduk Singapura kebanyakan adalah imigrasi dari Tiongkok, Melayu, India, dan lain-lain. Kemudian lambang negara Singapura itu adalah Merlion. Antum pernah lihat patung singa? Jadi patung singa itu yaitu disebut juga dengan Merlion. Merlion itu yaitu patung berkepala singa berbadan ikan. Nah, itulah ciri khas dari negara Singapura. Berikutnya kita lanjutkan, yang negara selanjutnya adalah negara Kamboja. Kamboja merupakan negara yang terletak di semenanjung Malaya dengan luas daratannya sekitar 181.035 km persegi. Dataran rendahnya terdapat di bagian tengah dan diapit oleh pegunungan dan dataran tinggi yang luas atau disebut juga dengan plato di sekelilingnya. Bagian dataran rendahnya terdapat sebuah danau yang disebut juga dengan Danau Tonle Sap yang membuat wilayah di sekitarnya menjadi subur sehingga negara ini menjadi negara agraris. Nah, berarti daerah Kamboja ini juga memiliki tanah yang subur. Terdapat di sana ada danau yang dialirkan sehingga daerah di sekitar danau tersebut menjadi daerah yang subur. Kemudian berikutnya, Kamboja merupakan salah satu negara yang dilalui oleh Sungai Mekong. Nah, jadi Sungai Mekong ini termasuk sungai yang besar, itu mengalir di negara Kamboja. Mayoritas penduduk Kamboja merupakan suku bangsa Khmer, sisanya suku bangsa Cham, Tiongkok, dan suku bangsa lainnya. Nah, kita lanjutkan, Ustazah. Itu negara Laos. Laos merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Kenapa? Karena Laos tidak mempunyai batas laut dan garis pantai. Laos tersebut dikelilingi oleh daratan negara Cina, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Sehingga Laos itu tidak memiliki garis pantai. Dia berada di tengah, dikelilingi oleh beberapa negara Asia Tenggara, yaitu negara Cina, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Negara Laos terletak di semenanjung Malaya yang luasnya sekitar 236.800 km persegi. Secara umum, kondisi geografis negara Laos ini
berupa dataran rendah dan rawa, sedangkan daerah timurnya berupa perbukitan. Sungai Mekong juga mengalir di daerah Laos ini atau di negara Laos ini, kemudian mengalir dari wilayah barat, mengalir dari wilayah barat daya sampai ke tenggara, sehingga daerah di sekitar Sungai Mekong menjadi daerah tersubur dan terdapat di Laos. Mayoritas penduduk Laos merupakan suku bangsa Lao. Sisanya adalah suku Khmer, Hmong, dan suku bangsa lainnya. Kita lanjutkan, itu negara Myanmar. Myanmar merupakan negara yang terletak di semenanjung Malaya dengan luas wilayah daratan sekitar 676.552 km persegi. Cukup luas ya. Kemudian wilayah baratnya merupakan rangkaian pegunungan Arakan Yoma. Nama pegunungannya di sana yaitu Arakan Yoma. Wilayah tengahnya berupa dataran rendah yang subur karena dialiri oleh Sungai Irrawaddy, sehingga daerahnya itu menjadi daerah yang subur dan cocok dijadikan sebagai lahan pertanian. Nah, sedangkan wilayah timurnya berupa dataran tinggi. Myanmar disebut juga dengan negara agraris karena daerahnya yang subur tadi dan dialiri oleh Sungai Irrawaddy, maka dia juga termasuk salah satu negara agraris. Mayoritas penduduknya bersuku bangsa Bamar, sisanya dari suku San, Karen, Rakhine, dan suku bangsa lainnya. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Bahasa resminya yaitu bahasa Myanmar. Jadi di Myanmar ini ada di satu tempat yang itu dihuni oleh penduduk Muslim. Nah, yang tepatnya disebut dengan daerah Rohingya. Di sana terdapat penduduk Muslim yang minoritas ya, karena suku mayoritasnya adalah agama Buddha. Nah, tetapi saudara kita yang di daerah Myanmar tadi itu banyak mendapatkan cobaan dari penduduk yang beragama Buddha tersebut. Nah, jadi kita doakan semoga mereka senantiasa sabar dan tabah menghadapi cobaan. Berikutnya kita lanjutkan negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan dengan pulau utamanya yaitu Pulau Luzon dan Mindanao. Luas negaranya sekitar 300.000 km, lebih kecil ya. Memiliki banyak pegunungan serta dataran rendah. Sebagian wilayahnya terdiri atas pegunungan Sirkum Pasifik yang membagi Filipina menjadi dataran pantai barat dan timur yang sempit. Sungai di Filipina umumnya pendek-pendek tetapi berarus deras dan berkelok-kelok sehingga tidak dapat dilayari oleh manusia. Mayoritas suku bangsa Filipina yaitu etnis Tagalog. Sisanya dari suku Bisaya, Ilocano, Cebuano, dan suku bangsa lainnya. Sebagian besar penduduknya beragama Katolik dan bahasa resminya adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Kemudian kita lanjutkan daerah Thailand. Oke, Thailand ini kalau kita di Indonesia yang terkenal ya, misalnya jagung Thailand. Karena Thailand ini adalah negara yang subur yang juga disebut sebagai negara agraris. Oke. Thailand merupakan daerah yang terdapat di semenanjung Malaya dengan luas wilayahnya sekitar 513.115 km persegi. Kebanyakan wilayah Thailand merupakan dataran rendah yang subur dan dialiri oleh Sungai Chao Phraya.
Thailand sangat baik untuk wilayah pertanian dan menjadi salah satu lumbung padi di Asia Tenggara. Nah, karena dia negaranya subur, maka Thailand ini dijuluki sebagai salah satu negara lumbung padi di Asia Tenggara. Nah, makanya yang paling terkenal di daerah kita ini adalah beras Thailand, jagung Thailand, itu diekspor dari Thailand. Berikutnya, di bagian timur terdapat Sungai Mekong yang menjadi pembatas dengan daerah negara Laos. Jadi tadi di Laos kita menyebutkan ada Sungai Mekong, ternyata di Thailand juga terdapat Sungai Mekong yang menjadi pembatas dengan negara Laos. Mayoritas suku bangsa Thailand yaitu suku bangsa Thai dan sisanya suku bangsa Burma dan suku bangsa lainnya. Sebagian besar masyarakatnya beragama Buddha dan bahasa resminya yaitu bahasa Thai. Nah, tradisi di Thailand ini memiliki kesamaan dengan negara kita Indonesia, yaitu suka minum teh, sehingga tehnya itu terkenal dengan sebutan teh Thai iced tea, atau kita sering aja menyingkatnya menjadi teh Thai tea. Oke. Kita lanjutkan negara Vietnam. Vietnam merupakan daerah yang terletak di Semenanjung Malaya dengan luas daerah sekitar 331.114 km persegi. Di sebelah barat laut terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Di sebelah selatan terdapat delta Sungai Mekong. Berikutnya, di sebelah utara terdapat dataran rendah Sungai Merah yang merupakan daerah paling subur dan paling padat penduduknya. Ya, karena di situ daerahnya subur, maka banyak penduduk yang tinggal di sana untuk mengolah lahan yang subur tersebut. Sebagian besar penduduknya merupakan etnis Kin dan sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Bahasa resminya yaitu bahasa Vietnam. Nama orang Vietnam ya, jadi memiliki bahasa asli yaitu bahasa Vietnam. Terakhir yaitu negara Timur Leste. Timur Leste merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kemudian memisahkan diri. Nah, jadi Timur Leste ini dulunya adalah negara Indonesia, kemudian memisahkan diri dari Indonesia menjadi negara merdeka. Nah, luas wilayahnya yaitu sekitar 14.609 km persegi. Bagian utara berupa pegunungan sedangkan sebagian selatannya berupa dataran pantai dan rawa-rawa bakau. Wilayah Timur Leste kurang cocok dijadikan sebagai daerah pertanian karena tanahnya kurang subur. Nah, sedangkan suku bangsa Timur Leste adalah berasal dari suku Belu, suku Galo, suku Nambi, dan suku lainnya. Nah, kemudian karena Timur Leste ini dia negara yang baru merdeka, maka Timur Leste merupakan satu-satunya negara yang belum bergabung dalam organisasi ASEAN. Jadi kalau kita ketahui bahwa organisasi ASEAN ini adalah organisasi yang anggotanya itu adalah negara-negara yang berada di daerah Asia Tenggara ini. Nah, kecuali Timur Leste itu sudah bergabung semuanya masuk organisasi ASEAN. Oke, baik anak ustazah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Untuk tugasnya nanti ustazah akan kirimkan melalui WhatsApp dan anak ustazah bisa melihat buku atau mengulang kembali atau mencari referensi lain di internet untuk melengkapi pengetahuannya dan juga untuk mencari tugas yang mungkin tidak ada dalam buku. Nah, anak ustazah berharap apa yang sudah ustazah jelaskan barusan dapat sama-sama menambah pemahaman anak ustazah semuanya dan juga lebih mengerti ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, Ustazah mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi tadi. Ustazah akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.